A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, semoga Allah menerima salat subuh kita, zikir dan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi ini, di majelis ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan keimanan dan menambah amal soleh kita semua insyaallah, ilmu yang menambah kecintaan, kerinduan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Allah mempertemukan kita di surga Firdaus kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini tentang masih melanjutkan tentang hijrah ya. Rangkaian peristiwa hijrah dari mulai hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kabar bahwa beliau akan terusir dari Mekah, kabar dari Waraqah bin Naufal. Kemudian tahun-tahun kesedihan saat beliau kehilangan Abu Talib dan Khadijah sebagai pelindungnya dan suplai logistik, donatur tetap dakwah Rasul. Kemudian perjalanan Isra dan Mi'raj sebagai hiburan atas kehilangan tadi dan sekaligus sebagai penguat, sebagai pertemuan dengan para senior-senior sebelumnya yang juga meninggalkan tempat asalnya, di mana di langit satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Nabi Adam gitu. Salah satu hikmahnya, kalau Nabi meninggalkan Mekah, kalau Nabi Adam itu harus meninggalkan surga, dan itu lebih berat gitu ya bobotnya. Kemudian pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari perlindungan. Beliau pergi ke Taif ya, mencari sosok pengganti. Barangkali di Taif ada sosok pengganti Abu Talib dan Khadijah. Ternyata bukan Taif yang dikehendaki untuk menjadi tempat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kedatangan Nabi tidak mendapatkan sambutan, justru sambitan, dilempari batu. Pulang Nabi dari Taif, datang musim haji, berbondong-bondong bangsa Arab datang ke Mekah. Nabi kemudian menawarkan diri, mempresentasikan dirinya untuk bekerja sama. Barangkali bangsa Arab ada yang siap untuk menggantikan posisi Abu Talib dan Khadijah. Tapi dari 26 kabilah Arab yang ditemui oleh Nabi, semuanya menolak. Resikonya terlalu tinggi untuk menjadi pelindung Nabi karena akan berhadapan dengan orang Quraisy gitu. Kalau sekarang mungkin siapa yang berani menjadi pelindung orang Palestina, warga Gaza, berarti siap harus berhadapan dengan Israel dan siapapun sekutu di belakangnya, kurang lebih begitu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi dengan 6 orang pemuda Khazraj, pemuda Madinah. Mereka masuk Islam, dan salah satu penyebab bersegeranya mereka, respon cepat mereka untuk masuk Islam, karena keberadaan orang Yahudi di Madinah. Yahudi di Madinah mereka gembar-gembor bahwa kami ahli kitab ini sedang menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, atau khusus umumnya para penduduk Madinah. Mereka punya informasi awal tentang kedatangan Nabi akhir zaman, berbeda dengan penduduk Mekah yang tidak punya informasi bahwa Nabi akhir zaman itu akan tiba. Bagi penduduk Madinah ini barokah tersendiri, meskipun pada awalnya mereka merasa inferior, mereka merasa rendah diri, mereka merasa warga kelas 2, karena ahli kitab diberikan karunia dengan informasi yang begitu luar biasa.
Tapi ketika datang moment of truth-nya, ya, saat datang momen yang menentukannya, justru orang Yahudi kata-katanya menjadi batu ujian bagi mereka sendiri. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW datang, orang Yahudi mengatakan kami akan menjadi pengikutnya Nabi akhir zaman. Setiap orang akan diuji dengan kata-katanya masing-masing, sehingga saat Allah mendatangkan Nabi bukan dari kalangan orang Yahudi, bukan dari kalangan mereka sendiri, mereka justru jadi orang atau kelompok pertama yang menolak Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, ya, kisah Maryam ini memang agak keluar dari topik, tapi ini tentang setiap orang akan mendapatkan ujian sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Maryam, kisahnya Siti Maryam itu ada 2 surat, Ali Imran dan surat Maryam. Di surat Ali Imran saat Maryam masih kecil, di surat Maryam saat Maryam sudah dewasa. Di surat Ali Imran saat Siti Maryamnya masih kecil, diberikan makanan atau rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sampai membuat Nabi Zakaria juga terheran-heran. Ya Maryam, anna laki hadza? Maryam, dari mana engkau dapat ini semua? Dan jawaban dari Siti Maryam itu menginspirasi Nabi Zakaria, seorang Siti Maryam yang bukan Nabi. Kata-katanya menginspirasi seorang Nabi. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maryam, dari mana engkau dapat ini semua? Kata Maryam, qalat huwa min indillah. Ini semua rizki dari sisi Allah. Allah kalau ngasih rizki enggak pakai perhitungan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria kemudian berdoa minta keturunan, gitu. Ya Allah, kalau engkau bisa memberikan rizki di luar musimnya, dalam salah satu tafsir, kalau lagi musim dingin rizki buah-buahan musim panas itu ada. Kalau lagi musim panas rizki buah-buahan musim dingin juga ada. Sehingga kata Zakaria, Nabi Zakaria, ya Allah, saya sudah bukan musimnya lagi punya anak, tapi berikan saya anak, sebagaimana engkau bisa memberikan rizki kepada Maryam. Tapi kata-kata ini, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, kemudian akan menjadi batu ujian bagi Maryam sendiri. Punten, Bapak Ibu, anak itu rizki atau bukan? Rizki. Sekarang Maryam akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, setelah dewasa punya anak tanpa punya suami. Sebagaimana waktu kecil, buah musim dingin diberikan di musim panas, buah musim panas diberikan di musim dingin, maka Allah juga kasih rizki anak walaupun tidak ada yang membuahi. Jadi akhirnya kita kembali lagi ke sirah, begitu ya. Yahudi mereka kemudian koar-koar bahwa kami ahli kitab sedang menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Kalau dia sudah datang, kami akan jadi pengikutnya. Ternyata saat datangnya bukan dari kalangan ahli kitab, mereka justru jadi musuh terkuat, atau latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Kalian akan menemukan yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Sebaliknya, mereka yang dipandang inferior oleh orang-orang Yahudi, justru mereka menjadi pendukung terkuat Nabi Muhammad SAW, bahkan dipilih oleh Allah menjadi kaum Ansar, kaum penolong. Pemuda Khazraj masuk Islam. Kemudian tahun berikutnya terjadi peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama. Isinya iman kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak membunuh anak, dan tidak melanggar perintah Rasulullah SAW. Isi dari Bai'at Aqabah yang pertama ini lebih ke menjadi role model Muslim di Madinah, ya, menjadi etalase Islam di Madinah, menjadi sosok yang bisa menggambarkan Islam di Madinah, Muslim yang merepresentasikan Islam, gitu. Sehingga orang melihat Islam itu dari Muslim. Ini yang diharapkan dari Bai'at Aqabah yang pertama. Jadi
Mau pergi ke luar negeri, ya. Mau kuliah di Amerika, ya. Oke. Penuhi syarat dan ketentuan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan pergi ke Amerika. Kurang lebih begitu. Gitu. Kemudian mereka minta supaya ada guru yang membersamai, ada guru yang ikut mengajar. Maka Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair, bukan yang lain, karena Mus'ab punya kualifikasi tersendiri yang sebelumnya pernah kita sampaikan di kajian bulan terakhir. Setelah itu, di tahun berikutnya datang para sahabat dari Madinah, 75 sahabat dari Madinah, kaum Ansar, datang ke Madinah, datang ke Mekah untuk hajian lagi, dan mereka melakukan bai'ah Aqabah yang kedua, yang isinya adalah siap untuk menjadi penopang utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah gitu. Sehingga setelah selesai bai'at Aqabah yang kedua, Nabi menyampaikan kepada para sahabat untuk segera nyusul ke Madinah. Punten, bai'at Aqabah yang kedua itu di bulan Zulhijjah, dan Nabi hijrah itu di bulan Safar. Jadi antara bulan Zulhijjah dan bulan Safar inilah para sahabat kemudian berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Nabi di bulan Safar hijrahnya, di akhir bulan Safar, dan sampai ke Madinahnya di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi jarak antara hajian sampai bulan Rabiul Awal inilah yang kemudian jadi tema kita, sahabat hijrah gitu. Sahabat hijrah dari mulai selesai bulan haji tanggal 13 Zulhijjah sampai akhir dari bulan Safar. Baik, ini ulasan sebelum kita lanjut ke tema hari ini tentang hijrahnya para sahabat. Sebelumnya kita pernah sampaikan kalau tidak salah bahwa hijrah ke Madinah ini tujuannya bukan sekedar untuk mencari kebebasan dalam mengekspresikan keyakinan. Karena kalau hijrah tujuannya supaya bebas ibadah, hanya sekedar untuk bebas ibadah, ke Habasyah juga sudah cukup. Ke Habasyah juga sudah cukup. Tapi hijrah ke Madinah ini tujuannya lebih besar dari sekedar bebas ibadah. Tujuan hijrah ke Madinah adalah membangun peradaban, membangun negeri, membangun peradaban Islami berbasis negeri. Sehingga hukumnya juga beda. Hukumnya beda. Kalau ke Habasyah, bahasa dari Rasulullah itu kan lau kharajtum ila ardil Habasyah. Seandainya kalian keluar ke negeri Habasyah. Tonnya, nadanya itu lebih anjuran sifatnya. Sementara hijrah ke Madinah ini bukan sekedar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung perintah hijrahnya datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban. Sampai nadanya itu ada nada ancaman bagi mereka yang tidak mau berhijrah. Kemudian ada di posisi yang ini dia. Ada di posisi yang terdesak. Jadi ada muslim tinggal di Mekah, memilih tidak berhijrah. Kemudian terjadi peristiwa peperangan dan mereka dipaksa ikut menjadi prajurit orang musyrik dan terbunuh dalam perang gitu. Padahal mereka mampu untuk berhijrah. Mereka mampu untuk kalau bahasa sekarang mungkin begini. Ada orang Islam tinggal di negara Israel misalnya, dipaksa wajib ikut militer, kemudian dikirimkan ke Palestina dan mati. Dan mati. Sementara dia punya kemampuan untuk pindah ke warganegaraan supaya tidak berada di negara yang mengganggu negeri umat Islam. Kurang lebih padanannya demikian. Maka dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ya.
Mereka yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, ditanya oleh malaikat, dalam keadaan bagaimana kalian meninggal? Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Kata para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di bumi itu? Jadi disebutnya orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Kemudian hijrah ke Madinah ini karena tujuannya membangun negeri, maka dari semua penjuru ini dipanggil, diundang untuk berkumpul di Madinah, untuk berkumpul memberdayakan potensi untuk maslahat umat Islam. Dan bedanya kalau hijrah ke Habasyah, yang mengendalikan negeri Habasyah itu raja orang sana, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, seperti yang sebelumnya pernah kita ceritakan, bahwa yang menginginkan Nabi sebagai pemimpin di Madinah adalah orang Madinahnya sendiri. Karena sebelumnya kita sampaikan di Madinah ada konflik yang luar biasa, konflik berkepanjangan antara warga pribumi, antara Aus dan Khazraj, ribut terus-terusan. Tapi di balik ini konflik berkepanjangan itu menciptakan kebutuhan terhadap sosok yang bisa mendamaikan, mempersatukan. Sebelumnya sudah hampir kepilih Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai rajanya. Masalahnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu dari Khazraj, sementara Khazraj dengan Aus itu konflik, sehingga mungkin buat Khazraj oke, tapi buat Aus nggak bisa, kita kan lagi konflik. Kenapa sekarang yang jadi rajanya dari kabilah Khazraj? Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu dianggap sebagai sosok yang lebih netral. Dan saat sosoknya lebih netral, lebih mudah diterima oleh dua belah pihak. Subhanallah, bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa skenarionya sehingga posisi tawar Nabi di Madinah itu lebih tinggi dibanding kalau Nabi hijrahnya ke Habasyah. Kalau ke Habasyah, ya saya sebagai rajanya, Anda sebagai imigrannya. Tapi kalau ke Madinah, ya Rasulullah, datanglah ke Madinah, mudah-mudahan kau bisa menjadi sosok pemersatu di antara kami. Fa in yajma'humullahu bika fala rajula a'azzu minka. Kata orang-orang Madinah, seandainya engkau bisa mengumpulkan, menyatukan penduduk Madinah, maka engkau adalah orang yang paling mulia. Ya Rasulullah, segera datanglah ke Madinah. Jadi sengaja Allah memilih Madinah supaya Rasulullah tetap punya izzah, supaya Rasulullah tetap posisinya di atas. Dan kalau di Habasyah itu hanya mengandalkan satu orang, mengandalkan rajanya saja. Apa bahasa kita, figuritas begitu, hanya satu orang. Habasyahnya meninggal, Raja Najashinya meninggal, sudah kita nggak punya data berapa menteri yang ada di negeri Habasyah yang sefrekuensi dengan Raja Najasyi. Sementara kalau hijrahnya ke Madinah, Rasulullah sebagai pemimpinnya dan warga Madinahnya juga siap untuk membackup dari bawah. Jadi secara infrastruktur sosialnya lebih kokoh kalau hijrahnya itu ke Habasyah. Baik. Dan sebelum para sahabat hijrah ke Madinah, Al-Qur'an mulai turun. Ayat-ayatnya berbicara tentang hijrah. Jadi tema yang spesifik turun pada momen yang spesifik. Ya. Ayat tentang hijrah itu turun setelah selesai Bai'ah Aqabah sampai berikutnya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ini tentang Yasin wal Qur'anil Hakim. Al-Qur'an yang bijaksana. Allah yang maha bijaksana, ayat-ayatnya juga bijaksana, ya bijaksini dan bijaksana. Sehingga ayat yang diturunkan itu relevan dengan keadaan. Ayat Al-Qur'an semuanya baik, tapi relevansinya juga baik. Jangan sampai membaca surat At-Tolak di acara akad pernikahan. Kan iya oke Quran, iya oke ngawas. Ya betul, itu juga ayat Al-Quran. Tapi piraku masa lagi diminta untuk baca Quran acara akad, At-Talaqu marratan.
fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tidak hakim gitu. Sementara Al-Qur'an sendiri wal Qur'anil hakim. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, punten. Kalau interaksi dengan Allah, manusia berinteraksi dengan Allah, kalau ada kesalahan, yang salah pasti manusia. Kalau interaksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada kesalahan, maka yang salah pasti manusianya selain Rasul. Tapi kalau interaksi dengan sesama manusia, ya, suami dengan istri, orang tua dengan anak, guru dengan murid, ini potensi salahnya ada di dua-duanya. Makanya kalau kita kumpulkan semua aturan di dalam Islam itu, kesini ada aturannya, kesini ada aturannya. Yang berbahaya kalau ketuker dalilnya. Sebagai contoh misalnya, contoh. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang senang disambut dengan berdiri. Man ahabba ayyatamathala lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka orang itu berdiri menyambutnya, maka sediakanlah tempatnya di neraka. Ini hadisnya mengerikan. Siapa yang senang orang lain berdiri menyambutnya, silahkan cari tempatnya di neraka. Tapi di sisi yang lain, Nabi pernah memerintahkan kepada sahabatnya untuk menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi, "Qumu ila sayyidikum." Berdiri, sambutlah kepala suku kalian. Sekilas nampak kontradiksi. Nabi setiap kali Siti Fatimah datang ke rumah, Nabi berdiri, Nabi jalan ke pintu, Nabi cium tangannya, Nabi kemudian ajak untuk duduk bareng-bareng. Pun demikian saat Nabi berkunjung ke rumah Siti Fatimahnya berdiri, kemudian jalan ke pintu, kemudian mencium dan mengajak Nabi duduk. Jadi sekilas seperti kontradiksi. Kemudian Talhah bin Ubaidillah, waktu Ka'ab bin Malik yang disangsi gitu ya, diisolasi selama 50 hari, kemudian diterima taubatnya, masuk ke masjid, Talhah lihat ke pintu, Talhah berdiri, Talhah menyambut dan Talhah mengajak untuk duduk bareng. Dan Nabi melihat pemandangan itu enggak dikomentar apa-apa. Jadi dalil yang mana yang harus kita pakai? Dua-duanya dipakai. Dalil ini untuk orang yang disambut, dalil ini untuk orang yang menyambut. Jangan ketuker dalilnya. Buat yang disambut, jangan ingin disambut seperti itu. Tapi buat yang menyambut, sambutlah dengan penghormatan seperti itu. Jadi akhirnya saat ada orang yang kita muliakan, kemudian kita berdiri, kata yang disambut, sudah, duduk saja. Tapi kata yang menyambut, enggak, kami ingin memuliakan Anda. Itu jauh lebih indah. Ke suami, ke istri, ada dalil untuk suami, ada dalil untuk istri. Dalil untuk suami, ma akramahunna illa karimun wala ahanahunna illa laim. Tidaklah seorang suami memuliakan istrinya kecuali dia suami yang mulia, dan tidaklah seorang suami menghinakan istrinya kecuali dia suami yang hina. Dalil buat istri, aktsaruhunna barakatan aisaruhunna maunatan. Yang paling banyak barokahnya adalah yang paling meringankan beban untuk suaminya. Jadi kalau ditukar bahaya. Tapi kalau masing-masing memegang dalil untuk dirinya, itu jadi indah jadinya kita. Jadi kata suaminya, "Mah, sabulan teh peryogi sabaraha?" 10 juta cekap. Mani alit-alit ting 10 juta. Bapak mati sama sian 100 juta oke. Pak kentek dah, jangan memberatkan Bapak, cekap 10 juta. Isin atuh ari Bapak manya masihan ka istri teh 10 juta. Apa kata dunia gitu, kumaha cek beja teh. Tah 100 juta. Ulah Pak, ya saya 10 juta. Itu kan menghayal. Kurang lebih begitulah indahnya kalau setiap orang berpegang dengan dalilnya dan tidak ketuker begitu. Dalilnya enggak ketuker. Jadi yang satu
Ya, kalau ditukar justru malah saling menuntut nantinya. Justru ada kuliah, mudah-mudahan bisa difahami maksudnya begitu ya. Panjang. Al-Quran membersamai hijrah para sahabat dengan kisah hijrah Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kalau kita ya kisah-kisah hijrahnya Nabi Musa, kisah yang tersebar dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya ayat ini, Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana Bani Israel. Nabi dan para sahabatnya sangat memahami kisah Nabi Musa dengan kisah Bani Israel menghadapi Fir'aun turun setelah Bai'ah Aqabah. Ini jadi guidance gitu. Sebagaimana Bani Israel dulu meninggalkan tempat mereka tumbuh, tempat mereka lahir di sana, mayoritasnya lahir di Mesir. Turun kisah ini. Ini ayat bukan hanya sekedar untuk bercerita, karena Al-Quran bukan buku dongeng, Al-Quran bukan buku kisah, tapi Al-Quran sebagai panduan. Allah cerita Bani Israel diajak oleh Nabi Musa untuk pergi meninggalkan Mesir. Bayangkan kita jadi sahabat Nabi, bayangkan kita jadi Abu Bakar, jadi Umar, jadi Utsman, jadi Ali. Apa kira-kira petunjuk atau hubungan cerita ini dengan kita itu apa? Ini cara para sahabat berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran bukan sekedar ieu teh dongeng baheula teh siga kieu, tapi lebih ke inspirasi apa yang bisa saya dapatkan dari kisah-kisah seperti ini. Sehingga saat ayat ini turun, para sahabat sudah faham kalau Allah menurunkan ayat kisah Bani Israel yang pergi meninggalkan Mesir, artinya Allah sedang menyiapkan kita untuk mengikuti jejak Nabi Musa dan Bani Israel meninggalkan Mekah. Singkat cerita, ya setelah ayat-ayat seperti ini turun, karena kisah tentang hijrahnya hijrahnya Bani Israel itu bertebaran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satunya juga ayat ini, akhir dari surat Al-Ankabut. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku itu luas, maka sembahlah aku saja. Karena tujuan dari hijrah juga untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, apa hubungannya Bapak Ibu antara bumi Allah luas, hanya ibadah kepadaku, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ayat demi ayat di dalam Al-Quran itu saling berkaitan dan punya fungsi, punya hubungan fungsional, saling menjelaskan. Karena nggak mungkin ayat ini dengan ayat ini ada hubungannya, nggak ada, mustahil. Sistematika dalam Al-Quran itu lebih tinggi daripada penulis hebat manapun. Tinggal tugas kita untuk mengaktifasi akal, hati, mata, telinga untuk mentadabburi apa relevansinya ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Kullu nafsin dha'iqatul mauti thumma ilaina turja'un. Salah satu kekhawatiran terbesar dalam perjalanan hijrah adalah kematian. Takut mati di perjalanan, takut mati di tempat tujuan, ya, takut ketakutan ketika bertransformasi, ketika berhijrah, ketika pindah tempat dan seterusnya. Yang pertama, khawatir kalau mati itu ya, kalau bahasa kita eksistensinya itu habis ketika dia hijrah. Di sini sudah membangun, kalau hijrah nanti harus mulai lagi dari awal. Kalau nggak bisa membangun ya mati. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalaupun mati, maka orang yang berhijrah
Dalam pandangan Allah mereka adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang berhijrah kemudian mati di perjalanannya, maka mereka akan ditempatkan di surga, mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya. Ada tempat-tempat yang tinggi di sana. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Jadi ayat-ayat tentang hijrah memotivasi para sahabat, ya, balasannya surga. Tsumma ilaina turja'un, pada akhirnya setiap orang akan kembali ke Allah. Cuman kalau kembali ke Allahnya ke surga, beruntunglah orang yang mau hijrah ke Madinah sana. Kemudian ayat ke-60-nya, ini kekhawatiran kedua. Kekhawatiran pertama dalam hijrah adalah takut mati, kekhawatiran kedua dalam hijrah adalah takut rizki. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Berapa banyak makhluk yang bergerak yang tidak membawa rizkinya sendiri-sendiri. Ini para sahabat dan kita disindir dengan hewan. Jadi jangan sampai hewan lebih sabar dan tawakal. Di ayat sebelumnya, sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Jangan sampai hewan lebih sabar dan tawakal dalam masalah rizki. Mereka migrasi, banyak burung-burung migrasi itu nggak bawa makanan. Migrasi dari mana? Dari Eropa misalnya ke Amerika Selatan. Migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya mereka nggak bawa bekal di pundaknya. Di sana juga ada rizki Allah. Gitu. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wa ka'ayyin min dabbatin. Mereka yang bersabar dan bertawakal kemudian disandingkan dengan banyaknya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mereka enggak membawa rizkinya, tapi Allah yang ngasih rizkinya. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ada wa iyyakumnya itu. Jadi burung saja saat migrasi itu, gajah saja saat migrasi itu tanpa membawa rizki, Allah kasih rizkinya nanti. Wa iyyakum, kamu juga nanti begitu. Ada wa iyyakumnya yang kemudian menyandingkan manusia dengan hewan dalam masalah rizki. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, turun ayat, turun kisah, kemudian turun perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah punya tempat untuk berlindung, tempat untuk bernaung. Orang-orang yang siap menjadi pelindung, silahkan hijrah ke Madinah. Berbondong-bondonglah para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Jadi inti dari kajian kita ada di sini. Tadi mah muqaddimah heula, rada panjang. Kisah heroik kaum Muhajirin. Tentu kita nggak akan cerita ratusan sahabat yang hijrah dari Mekah. Beberapa saja yang kita angkat. Yang pertama, Abu Salamah, nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dari kabilah Bani Makhzum. Makhzum ini kabilah elit, ya, Quraisy elit. Dari kabilah Bani Makhzum ada Abu Jahal. Dari kabilah Bani Makhzum ada Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Kabilah Bani Makhzum ini kabilah yang bersaing dengan kabilah Bani Hashim dalam dalam pengaruh, dalam dominasi. Salah satu penyebab Abu Jahal tidak mau masuk Islam, keluar dari kalimat Abu Jahal sendiri, saya dari kabilah Bani Makhzum, Muhammad dari kabilah Bani Hashim. Nahnu kafara sayrihan, kami ini seperti dua kuda yang saling balapan. Kalau kata Bani Hashim, kami akan ngasih makan jamaah haji. Kabilah Bani Makhzum, kami akan ngasih makan minum jamaah haji. Dari Bani Hashim, kami punya pujangga. Kabilah Bani Makhzum, kami juga punya. Kabilah Bani Hashim, kami ada Hamzah.
Bani Hashim, Bani Makhzum, oh kami juga punya Khalid bin Walid. Bani Hashim, kami punya penyair si fulan. Bani Makhzum, kami juga punya penyair si fulan. Hatta idza tahadza bainar rukbain, sampai ketika posisinya itu sudah selevel. Sekarang Bani Hashim mengatakan, dari Bani Hashim kami punya nabi. Kami kalau menjadi, saya khususnya kata Abu Jahal, kalau jadi pengikutnya Muhammad itu sama seperti Bani Makhzum itu jadi followersnya Bani Hashim. Masalahnya lebih ke fanatik golongan dan kesukuan begitu. Sementara Abu Jahal sendiri di dalam Al-Quran itu diakui oleh Allah punya potensi kebaikan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Berbeda dengan Abu Lahab pamannya Rasulullah yang sudah divonis saya selana ronzatalah pasti bakal masuk neraka yang menyala-nyala. Abu Jahal itu masih disebut. Ini kalau dapat hidayah, ara'aita in kana 'alal huda, itu potensinya luar biasa. Tidakkah engkau perhatikan jika dia berada di atas petunjuk? Au amara bittaqwa, atau jika dia nyuruh orang berbuat takwa. Sayangnya potensi itu malah digunakan untuk menghalangi Rasulullah untuk sholat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Maka Rasulullah SAW melihat potensi Abu Jahal itu ada kalau masuk Islam, beliau mendoakan, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Didoakan hidayah. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Baik. Dari kabilah Bani Makhzum, namanya Abdullah, panggilan terkenalnya Abu Salamah. Sebelumnya beliau hijrah ke Habasyah 2 kali. Kemudian setelah itu balik lagi ke Mekah dan hijrah ke Madinah. Jadi hijrahnya sudah 3 kali. Habasyah, sekarang Madinah. Orang pertama yang hijrah ke Madinah, dan Abu Salamah ketika hijrah itu sampai terpisah, hijrah ke Madinah, sampai terpisah dari istri dan anaknya. Awalnya Abu Salamah mau berangkat dengan istri dan anaknya, kemudian datang keluarga istrinya. Keluarga istrinya Ummu Salamah, Hindun binti Suhail Abu Umayyah, sama dari kabilah Bani Makhzum juga. Kata keluarga istrinya, Abu Salamah, Anda kalau mau pergi silahkan pergi, urusan Anda sendiri, tapi jangan bawa keluarga kami, jangan bawa Hindun, jangan bawa Ummu Salamah. Dia keluarga kami tidak izinkan kalau dia pergi ke Madinah. Akhirnya istrinya ditarik. Kemudian kata keluarganya, keluarga besarnya Abu Salamah, ya, walaupun sama-sama dari kabilah Bani Makhzum, tapi Bani Makhzum itu ada banyak cabang di bawahnya. Kata keluarga besar Abu Salamah, kalau kalian mengambil Salamah, kami lebih berhak untuk Salamah. Salamah itu anak mereka. Ya, Abu Salamah, Ummu Salamah, Salamah. Abu Salamahnya pergi ke Madinah, Ummu Salamahnya ditahan oleh keluarganya. Kata keluarga Abu Salamah, oh Anda tidak punya hak untuk menahan Salamah. Salamah itu anaknya Abu Salamah. Sini kadia. Abu Salamahnya di Madinah, Ummu Salamah ditahan di keluarganya, sementara Salamahnya sendiri ditahan di keluarga besar Abu Salamah. Keluarga Muslim yang tersebar di 3 tempat, terpisah karena hijrah. Dan Abu Salamah pergi tetap. Ini bukan hal yang mudah begitunya. Kenapa kita kasih judul kisah heroik muhajirin? Karena nggak gampang dipraktekkan, hanya indah untuk diceritakan. Hanya indah untuk diceritakan kisah heroik itu, tapi bukan hal yang mudah untuk dialami, untuk dijalani. Berapa lama mereka terpisah? 1 tahun. Ibu terpisah dari anaknya 1 tahun, anak terpisah dari orang tuanya 1 tahun, Abu Salamah terpisah dari istri dan anaknya juga 1 tahun. Sampai Ummu Salamah itu setiap hari selalu datang ke tempat mereka terpisah dan nangis di sana selama 1 tahun. Setiap hari nangis. Sampai akhirnya di lembah Abtah, ya, setelah 1 tahun, ya, tensi sudah mulai turun. Para sahabat sudah banyak yang di Madinah, Rasulullah juga sudah hijrah ke Madinah. Di Mekah sudah, kabar tentang hijrah itu sudah jadi hal yang si fulan pergi, si fulan pergi. Isunya sudah tidak lagi hangat.
Karena sudah setahun lewat, isunya sudah tidak lagi hangat. Akhirnya Utsman bin Thalhah, bukan Utsman bin Thalhah, ada orang yang kemudian minta ke keluarganya Ummu Salamah, apa kalian tega membiarkan Ummu Salamah terpisah dari anaknya dan suaminya? Lepaskan dia, sudah biarkan, gak usah menyiksa dia gitu. Sampai akhirnya keluarga Ummu Salamah membebaskan Ummu Salamah, dan keluarga Abu Salamah membebaskan Salamah. Kedua ibu dan anak ini akhirnya bertemu, dan mereka memutuskan, kita susul bapak, kita susul Abu Salamah. Berangkat mereka ke Madinah berdua. Jalan dari Mekah sampai ke daerah namanya Tan'im. Di Tan'im ketemu dengan Utsman bin Thalhah. Kata Utsman bin Thalhah, musyrik Utsman bin Thalhah, waktu itu masih musyrik. Kata Utsman bin Thalhah, ila aina ya binta Abi Umayyah, wahai putranya Abu Umayyah, Anda mau pergi kemana? Yang dimention putrinya Abu Umayyah, karena memang terkenal Abu Umayyah itu sebagai penjulukannya Zadur Rokbi, orang yang suka ngasih bekal dalam perjalanan. Rasanya kita pernah cerita ini. Abu Umayyah itu, kalau kita jalan dengan Abu Umayyah, dompet itu aman. Kalau jalan dengan Abu Umayyah, pokoknya perut selalu kenyang. Kalau orang jalan dengan Abu Umayyah, sudah jangan keluarkan, ya timamang we bensina. Itu sosok Abu Umayyah begitu ya. Enak. Kadang kan kalau ada ini pas masuk SPBU itu tiba-tiba ngantuk gitu. Hanya CF bensin itu sok kalah jadi tunduh. Nah, itu bukan Abu Umayyah gitu. Abu Umayyah seperti itu. Jadi bapaknya dikenal sebagai yang suka ngasih bekal perjalanan. Sekarang Utsman bin Thalhah ketemu dengan Ummu Salamah. Mau kemana Ummu Salamah? Mau kemana putri Abu Umayyah? Mau ke Madinah, nyusul suami. Berdua saja, berdua. Tunggu di Tan'im, tunggu di sini. Utsman bin Thalhah kemudian masuk ke Mekah, bawa onta, menyiapkan 2 onta, menyerahkan ontanya ke Ummu Salamah, dan diantar sampai ke Madinah. Musyrik. Jadi ternyata kebaikan bapa itu bisa berdampak kepada kebaikan anak. Bapak Ibu, tentu kita ingat cerita Nabi Musa dan Khidir ya, yang merenovasi rumah anak yatim. Kata Khidir, rumah yang kita renovasi itu milik anak yatim dan bapak mereka orang soleh. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kata para ulama tafsir, kesolehan orang tua bisa berdampak kepada kesejahteraan anak-anaknya. Jadi walaupun orang tuanya itu musyrik, tapi karena baik, suka ngasih bekal kepada orang yang dalam perjalanan, maka anaknya saat hijrah mau perjalanan jauh juga ada yang ngasih bekal. Utsman bin Thalhah. Jadi tidak ada kebaikan yang hilang walaupun dilakukan oleh orang musyrik. Allah Maha Adil. Walaupun di akhirat mungkin enggak dapat pahalanya, tapi di dunia mereka pasti akan selalu dapat balasannya. In ahsantum li anfusikum. Punten. In ahsantum li anfusikum itu konteksnya tentang siapa Bapak Ibu? Tentang Bani Israel yang merusak di surat Al-Isra. Tentang Bani Israel, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira, begitu. Di surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Cuman karena kita sering mengeluarkan kalimat itu dari konteksnya sampai akhirnya lupa dengan konteks aslinya. Gitu. Padahal ini tentang Bani Israel yang suka merusak, begitu. Jadi kalaupun yang melakukan kebaikan itu yang suka merusak, orang musyrik sekalipun,
Kalau mereka berbuat baik, kebaikannya buat mereka sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Diantarlah Ummu Salamah dengan putranya oleh Utsman bin Thalhah sampai ke Kuba. Setelah itu, silahkan bawa ontanya, saya mau pamit. Ibaratnya, ieu mobilna, ieu STNK-na, ieu BPKB-na, sok we mangga anggo. Gitu. Diantarkan 400 km dari Mekah ke Madinah. Dan kata Ummu Salamah, saya tidak diganggu sama sekali oleh Utsman bin Thalhah. Bayangkan dua orang dewasa, laki-laki dan perempuan di tengah padang pasir berjalan berdua. Kalau setan mau menggoda, itu bisa kejadian. Tapi kata Ummu Salamah, saya tidak pernah menemukan laki-laki yang lebih jantan, laki-laki yang lebih terhormat dari Utsman bin Thalhah. Sampai ke Madinah, musyrik ya waktu itu. Sampai ke Madinah, Ummu Salamah kemudian ketemu dan cerita ke Rasulullah, saya diantarkan Utsman bin Thalhah ya Rasulullah. Nabi itu sampai percaya nggak percaya. Awa fa'ala Utsman? Dia melakukan itu? Karena yang Nabi tahu tentang sosok Utsman bin Thalhah itu sosok yang bakhil. Bakhilnya karena nggak mau ngasih izin Nabi untuk sholat di dalam Ka'bah. Bapak Ibu, ini kita sedikit cerita tentang Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah itu pemegang kunci Ka'bah, keluarganya dari kabilah Bani Abdiddar. Waktu Nabi di Mekah, Nabi minta, Utsman, izinkan saya masuk ke dalam Ka'bah, pengen sholat di dalam Ka'bah. Kata Utsman, enggak. Utsman, izinkan saya, yang lain boleh, kenapa saya enggak? Enggak. Utsman, akan datang satu hari di mana Allah akan memenangkan kami, dan saat itu kunci ada di tangan saya. Kata Utsman, kalau hari itu datang, fabatnul ardi khairun min zahriha. Perut bumi lebih baik bagi saya daripada punggungnya. Kajenting sudah dikubur gitu. Itu memori Nabi tentang Utsman bin Thalhah. Sehingga ketika Utsman bin Thalhah mengantarkan Ummu Salamah, kata Nabi, awa fa'al? Utsman melakukan itu? Singkat cerita, kita loncat ke tahun 8 Hijriah. Terjadi peristiwa Fathu Makkah. Datang Rasulullah ke Mekah, kemudian kata Rasulullah, mana Utsman bin Thalhah? Utsman, mana kunci Ka'bah? Apa yang dulu disampaikan oleh Nabi kejadian juga. Mana kunci Ka'bah? Kata Utsman, di ibu saya, dititipkan di ibu. Ambil. Utsman pulang ke rumah ibunya, mah, mana kunci Ka'bah? Ada apa? Itu Nabi Muhammad minta. Enggak mau. Tapi mah itu Nabi Muhammad begitu minta. Utsman, masih ingat waktu dulu engkau bilang fabatnul ardi khairun min zahriha, perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Tapi mereka datang dengan 10.000 pasukan. Kalau enggak, lama gitu nego-nego antara Utsman bin Thalhah dengan ibunya. Sampai kata Nabi, Umar, susul Utsman. Umar datang. Utsman, kunci. Ibunya yang dengar suara Umar, nah kunci. Akhirnya takut juga. Jangankan, jadi ternyata disebut Muhammad datang dengan 10.000 pasukan mah tesiun. Tapi giliran Utsman cukup dengan satu Umar sudah langsung kunci. Kuncinya dibawa diserahkan ke Rasulullah dan keluarganya Utsman datang. Kunci di tangan Nabi, persis seperti yang dulu disampaikan Nabi. Abbas, pamannya Rasulullah, bisik-bisik, ya Rasulullah, serahkan kunci itu ke saya ya Rasulullah. Serahkan kunci itu ke keluarga kami ya Rasulullah, biar jadi kehormatan untuk keluarganya Abbas. Kata Nabi, lah, hadza yaumu birrin wa wafa. Hadza yaumu birrin wa wafa. Ini adalah hari kebaikan untuk membalas kebaikan. Kata Nabi, kunci ini milik keluarga Utsman bin Thalhah dan keturunannya. Siapa yang mengambil kunci ini tanpa seizinnya, zalim, zalim, zalim. Utsman pegang kuncinya. Kan tadi kunci tadi Utsman bin Thalhah. Tapi kenapa sekarang dikembalikan lagi setelah diambil? Karena kalau sudah dikasih stempel dari Rasulullah SAW, orang itu nggak akan berani lagi. Terus kenapa Rasulullah ngambil kemudian ngasih lagi ke Utsman?
Kata Nabi tadi, hari kebaikan dan hari untuk membalas kebaikan. Kebaikan Utsman bin Thalhah mengantarkan Ummu Salamah itu tidak disia-siakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kunci Ka'bah itu masih dikelola oleh keturunan kabilah Bani Abdiddar sampai hari ini. Dan beda antara kabilah Bani Abdiddar dengan Raja Saudi, beda kabilah, beda klan, beda suku. Ini cerita Ummu Salamah dan Abu Salamah. Akhirnya ya Ummu Salamah jadi istri Nabi setelah Abu Salamahnya syahid dalam perang Uhud gitu. Dan Nabi menikahi Ummu Salamah. Kisah berikutnya Umar bin Khattab hijrah, kisahnya masyhur ya, kisahnya luar biasa. Nantang Umar bin Khattab ketika hijrah, pakai baju perang, bawa senjata, kemudian ke Ka'bah, tawaf dan bikin pengumuman. Kalau sekarang mungkin bikin postingan, bikin flyer, di caption, live TikTok gitu. Kata Umar bin Khattab, siapa yang ingin istrinya jadi janda? Siapa yang ingin ibunya kehilangan dia? Siapa yang ingin anaknya jadi yatim? Cegat saya. Mamang badai hijrah. Wani nyegat, ditungguanku mamang. Gitu. Ditunggu oleh Umar bin Khattab. Dan tidak ada satupun yang berani mencegat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi saywornya berhasil. Padahal kalau bicara jumlah, mungkin orang-orang musyrik kalau mereka bersatu, rempuk ya Umar bin Khattab, yuk gas, wani 30 saja merempuk Umar kewalahan gitu. Tapi orang kalau mentalnya sudah kena, walaupun jumlahnya banyak, itu nggak akan berani bergerak. Betul? Umat Islam juga kalau jumlahnya banyak dan sudah kena mentalnya, ya gitulah sama. Gitu. Secara jumlah mungkin Muslim Mesir ditambah Muslim Jordan ditambah Muslim Saudi ditambah Muslim Suriah ditambah Muslim Libanon ditambah Muslim yang mengitari negara Israel, secara jumlah lebih banyak. Penduduk Israel itu hanya 10 jutaan kurang lebih, sementara Mesir itu sudah 90 jutaan dan sekitarnya kalau di jumlah jamleh mah berkali-kali lipat. Tapi kan kata Nabi, akan datang satu masa di mana jumlah muslim itu tidak membuat takut musuhnya, dan mentalnya sudah kena. Rasulullah menyebutnya dengan penyakit al-wahan. Jadi dulu yang kena penyakit mental seperti itu adalah orang musyrik. Kata Umar, wani kadieu gitu. Dan seterusnya. Peduli kepada akhirnya ada 20 sahabat kurang lebih yang hijrah bersama dengan Umar bin Khattab. Di antaranya ada Iyash bin Hisham bin As. Bapak Ibu, Hisham bin As ini bapaknya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Jadi masih sekeluarga dengan Abu Jahal. Sehingga saat Iyash hijrah dengan Umar, Abu Jahal itu ngikut dari belakang, bukan untuk mencegat, tapi untuk mengganggu, mempengaruhi. Iyash, ibumu sedih engkau tinggalkan. Kata Umar bin Khattab, jangan didengar. Iyash, ibumu gak akan makan kalau kamu gak pulang. Kata Umar, jangan didengar. Kata Abu Jahal dari belakang, Iyash, engkau akan jadi anak durhaka dan akan viral di Mekah. Iyash anak durhaka, Iyash anak durhaka. Kalau engkau lebih memilih pergi daripada jaga ibumu. Kata Umar, jangan didengar. Tapi karena setan Abu Jahal ini jago dalam mempengaruhi orang, terus begitu. Sampai Iyash itu rada, Umar, izinkan saya pulang. Jangan, please Umar, saya nggak siap. Saya nggak mau orang bikin status dan jadi hashtag kemudian viral di Mekah, Iyash anak durhaka, Iyash anak durhaka. Gitu. Ibunya sakit. Kata Umar, Iyash, kalau ibumu lapar, pada akhirnya dia akan makan. Tapi saya nggak tega. Akhirnya kata Umar begini, Iyash, kalau engkau memang milih ingin pulang, bawa onta saya, karena Umar ontanya bukan cuma satu, bawa onta saya, dan kalau ada apa-apa, gunakan onta saya.
bawa pulang karena unta Umar itu sangat cepat gitu. Dan ternyata setelah Iyash balik lagi, prediksi Umar benar. Iyash itu diikat oleh Abu Jahal dan dibawa pulang ke Mekah, dipenjara, dihukum. Sampai akhirnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya dalam satu riwayat Iyash ini kemudian imannya turun, sedih, ya sampai turun surat Az-Zumar ayat 53-54. Saat ayat ini turun, konteksnya orang-orang yang seperti Iyash bin Ar-Rabi tadi, Iyash bin Hisham bin As tadi, jadi sudah bergerak untuk hijrah, tapi malah jalan mundur ke belakang. Sudah siap untuk membackup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi malah balik badan lagi, gitu. Malah balik badan lagi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memanggil mereka, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Memanggil orang-orang yang ini Masya Allah ayatnya luar biasa Bapak Ibu. Punten, ayat ini panggilan untuk orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, panggilan untuk orang-orang yang sudah berbuat dosa besar. Tapi lihat panggilannya, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap dirinya. Kalau Allah mau bisa, para pendosa, kadia tararobat. Tapi Allah manggilnya dengan panggilan yang hamba-hambaku yang sudah melampaui dosa, jangan putus asa terhadap dirimu sendiri. Aku Maha Pengampun, aku Maha Penyayang. Jadi, kalaupun kalian murtad dan belum wafat, masih terbuka pintu taubat. Jangan putus asa. Salah satu godaan syaitan, salah satu tipu daya iblis, itu membuat manusia merasa dosanya lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iblis pengen manusia itu seperti iblis. Maksudnya gimana? Iblis pengen kalau manusia sudah berbuat kesalahan, mereka tidak ingin memperbaiki kesalahannya. Sebagaimana iblis ketika berbuat kesalahan, tidak Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, seperti Nabi Adam, tapi malah lanjut dalam berbuat salah. Sebagaimana iblis begitu, seperti itu juga iblis ingin manusia seperti itu. Makanya iblis selalu gede teuing dosana, moal mungkin diterima, sudah ieu memang sudah ditakdirkan jadi bahan bakar neraka didinya mah, terus begitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menetralisir bisikan iblis tadi, mengkanter bisikan iblis tadi, la taqnatu mir rahmatillah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum habis waktunya segeralah kembali kepada Tuhan. Ditulis surat ini, ayat ini oleh Umar bin Khattab, dikirim ke Mekah, diterima oleh Iyash bin Amr bin Hisham, dan Iyash nangis, kemudian ngambil ontanya Umar, segera lari hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi alih-alih Umar memberikan labelisasi permanen, Iyash sudah si Iyash murtadlah, sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali. Alih-alih seperti itu, justru malah ayo balik deui, ayo ke sini, ayo pulang, ayo ke Allah deui, ayo hijrah, ayo ke dia deui, ayo babarengan deui gitu. Alih-alih memberikan labelisasi permanen, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih jalur rehabilitasi yang berlebihan, yang melampaui dirinya, yang sudah banyak berbuat dosa, yang memilih murtad. Selama masih ada waktu dan kesempatan, ayo balik deui. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu kisah hijrah para sahabat ya. Ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, terakhir. Beliau orang Romawi, datang ke Mekah, berdagang, berbisnis, kaya raya, hijrah, bawa hartanya. Tengah jalan dilihat orang musyrik. Kemana Suhaib? Madinah, Yathrib. Oh, enggak. Anda jadi pengusaha besar dan sukses karena Anda tinggal di Mekah. Sekarang semua aset harta pengen dibawa keluar dari Mekah? No. Anda ini pengusaha di Indonesia. Sekarang pengen pindah ke warga negaraan, dibawa semua asetnya? No. Sebagaimana RUU sita aset, kurang lebih begitulah ilustrasinya begitu ya. Anda bisa jadi orang kaya karena Anda tinggal di Mekah. Sekarang Anda pengen ke Madinah, pergi ke Madinah, tinggalkan asetnya semua di sini. Kata Suhaib, kalau saya tinggalkan semua aset di Mekah, kalian biarkan saya pergi ke Madinah? Kata mereka, pergilah ke Madinah asal asetnya di Mekah. Ambil. Pergi Suhaib, sampai kata mereka, dan untamu, dan unta saya, dan pakaianmu, dan pakaian saya. Pergi. Datang sampai Rasulullah kaget. Suhaib ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Dijabal semuanya sama orang Mekah. Kata Nabi, Rabihal bai'. Transaksimu menguntungkan, bisnismu menguntungkan, jual belimu menguntungkan. Kok menguntungkan? Karena yang membelinya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dagang, bisnis, transaksi yang rugi kalau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Menyalurkan seluruh asetnya untuk bisa bebas hijrah ke Madinah. Dan seterusnya. Kisah heroik para sahabat yang hijrah ke Madinah. Insyaallah kalau masih ada umur, masih ada kesempatan, tema berikutnya tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Ustadz sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz yang telah membahas mengenai tentang hijrah para sahabat. Luar biasa banyak. Kalau kita mencontoh atau mendalami gitunya, terus apakah kalau kita hidup pada zaman itu kita mau di mana gitu kan? Ya kan? Ya. Mental kita yang seperti ini kira-kira ikut Nabi ke hijrah ke Madinah atau kita tetap di Mekah? Wallahu alam. Iya. Nah ini yang harus kita pelajari dan ambil itu di situ. Jadi artinya gini. Oh, paingan Allah teh gitunya memberikan hidup kepada kita teh zaman ayeuna gitu. Dalam siga zaman baheula terjadi gitu, meureun kita teh teuing di mana gitu. Allahu akbar. Iya, jadi subhanallah, mudah-mudahan dengan kita menambah wawasan ini, mengetahui tentang hal ini, kita akan mengambil hikmah sehingga kita akan bersyukur, tidak menyalahkan coba lamun urang baheula hirupna di zaman Nabi. Nah itu, jadi enggak begitu, karena ini adalah takdir Allah, kita harus hidupnya zaman sekarang. Baik, kalau memang ada yang mau diperdalam atau diperjelas kembali atau pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Wah segala nama selalah parun ya. Ya. Kalau tidak ada Ustadz, mungkin tidak ada, satu saja Ustadz ini. Tadi perlu dijelaskan kembali tentang, saya masih sedikit ini karena kita memang kalau membicarakan ayat itu suka kadang-kadang keluar di konteksnya ya. In ahsantum li anfusikum in ahsantum falaha, itu kan kadang-kadang untuk seolah-olah itu untuk pribadi gitu kan ya, gitu. Untuk memenangkan pribadi atau untuk orang pribadi. Padahal kalau lihat konteksnya tadi adalah kan Bani Israel itu ya. Bani Israel itu. Untuk lebih diulang lagi Ustaz tadi mengenai tentang hal tersebut. Terima kasih.
Taib, Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentang keadilan Allah, bahwa kebaikan itu tidak ada yang sia-sia, baik kebaikan yang dilakukan oleh muslim ataupun non muslim gitu. Jadi kalau yang muslim, kebaikan itu akan dibalas oleh Allah, pastinya di akhirat dibalas. Mungkin dibalas di dunia sebagai busyra ajil, kabar gembira yang disegerakan, DP-nya dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan dibalasnya itu di akhirat saja. Adapun bagi orang yang tidak percaya dengan hari akhir, kalau dia berbuat baik pasti dibalas, tapi pasti bukan di akhirat. Di dunia pasti akan dibalas. Hakim bin Hizam bin Khuwailid pernah bertanya ke Nabi begini, setelah masuk Islam, sebelumnya musyrik. Kata Hakim bin Hizam, ya Rasulullah, dulu waktu saya masih musyrik di zaman jahiliyah, saya suka nyumbang, membebaskan budak, menolong silaturahmi. Apakah saya dapat pahalanya? Bapak Ibu punten, kalau ada yang bertanya seperti ini, mu'allaf nanya ke kita, Pak Ustadz, Pak, Bu, dulu kan saya waktu masih Kristen suka bantu-bantu orang, saya dapat pahala enggak? Gitu. Kalau dijawab, nyantu atuh, oh nyeri hati. Kalau disebut, ayah pahala, dah orang teh santu begitunya. Jawaban Rasulullah sangat bijaksana. Kata Nabi begini, aslamta bima aslafta. Engkau sekarang masuk Islam karena kebaikan yang dulu telah engkau lakukan. Jadi balasan terbaik dari Allah untuk semua kebaikan yang dilakukan waktu masih belum masuk Islam, engkau sekarang dapat hidayah masuk Islam. Jadi in ahsantum ahsantum li anfusikum, ini maknanya sangat luas sekali, bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang yang non muslim sekalipun kita. Dan balasan yang terbaik in ahsantum ahsantum li anfusikum adalah hidayah diberikan, hidayah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena konteksnya tentang Bani Israel yang merusak gitu. Jadi sebejat-bejatnya Binyamin Netanyahu, kalau dia berbuat baik kepada anaknya, maka anaknya akan berbuat baik kepada Binyamin Netanyahu-nya. Gitu. Sejahat-jahatnya Abu Lahab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena waktu lahir Abu Lahab itu senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas pernah mimpi dari tangannya keluar air. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Masih ada bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Ini abangku ini gimana nih? Kok ngantuk abangku ini? Boleh? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sedikit aja Pak Ustadz mau nanya, apakah ada di dalam ajaran Yahudi itu mereka itu merasa tidak berdosa untuk membunuh umat lain? Karena saya lihat mereka itu sudah nggak ada kemanusiaannya sama sekali, jadi membunuh itu seolah-olah sebagai amal bagi mereka. Syukran kasiran. Afwan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangankan kepada manusia biasa seperti kita, ke Nabi saja. Ini lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka dalam surat Al-Baqarah ayat ke mana? Ya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang rasul ya yang tidak, ayat keberapa ini? 87. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul
membawa pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kalian menjadi sombong, maka beberapa rasul ada yang kalian dustakan dan beberapa rasul lain kalian bunuh. Jangankan ke kita, rasul saja dibunuh. Asal nggak cocok, habisi. Iya mah ajaran rasul teh ngeganggu bisnis kita, habisi. Iya mah ajakan rasul teh rada mengganggu kepentingan kita, bunuh gitu. Jadi mereka beragama itu sesuai dengan hawa nafsu. Yang cocok dengan hawa nafsu ikuti, yang nggak cocok dengan hawa nafsu habisi. Ya Rasul, apalagi manusia biasa. Jadi ya siapalah kita dibanding Rasul, begitu ya. Siapalah kita dibanding Rasul. Padahal punten, Rasul itu dari kalangan mereka sendiri. Kalau kita kan mungkin bukan kalangan mereka, begitunya. Bukan ini dari kalangan mereka sendiri, nggak cocok bunuh. Semudah itu mereka untuk membunuh. Dan kalau dicari tracknya ke atas, oh pantesan. Ingat cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu Bani Israel. 10 kakaknya Bani Israel. Nabi Yusuf juga Bani Israel. Bunyamin juga Bani Israel. Tapi apa kata 10 kakaknya? Bunuh saja Yusuf. Atau lempar ke dalam sumur gitu. Kata mereka, kalau dibunuh Yusuf itu terlalu enak, karena sakitnya cuma sebentar. Kalau dilempar ke dalam sumur, biar Yusuf menderita di dalam sumur. Itu kesesama Bani Israel. Itu ke adik kandung mereka, bukan adik kandung, itu ke adik sebapak mereka sendiri gitu. Jadi nggak usah aneh kalau kemudian ke orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Atau sama ini masih ada? Kalau Pak Dede, Pak Dede? Ya. Ya? Oh ya, insyaallah. Baik, kalau kita tidak memberikan kesempatan lagi, mungkin di pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, luar biasa. Nanti kita kaji kembali, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan panjang usia ya, sehingga mendapat ilmu dan terus memahami tentang bagaimana sirah nabawiyah, termasuk juga sirah para sahabat ini yang kita kaji, karena ternyata akan membawa kepada apa namanya giroh ya, apa semangat kita untuk beriman dan berislam itu, kita akan memberikan hal tersebut dan menjadi power ya istilahnya. Nah, mudah-mudahan hal tersebut bisa kita cerna dan kita bisa ambil manfaatnya dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita bisa mensyukuri karena Allah yang menjadikan kita di masa sekarang, bukan di zaman dulu tapi di zaman sekarang. Karena mungkin kalau kita di zaman dulu juga tidak akan lebih baik lagi, dan Allah yang lebih tahu, sehingga kita hidup di zaman sekarang dan inilah yang lebih baik menurut Allah. Mudah-mudahan ini pun kita menjadi yang terbaik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, terima kasih kajiannya di pagi ini, semoga bermanfaat buat kita semua, dan akhirnya mari kita tutup bersama kajian ini dengan membacakan hamdalah, istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta